Stres jangka panjang adalah sesuatu yang seringkali kita abaikan, tetapi dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tidak seperti stres akut yang muncul secara tiba-tiba dan hilang begitu pemicunya selesai, stres jangka panjang menetap di bawah permukaan, menggerogoti kesejahteraan mental dan fisik kita secara perlahan. Salah satu ciri utama dari stres jangka panjang adalah munculnya perasaan kosong atau mati rasa emosional. Ini adalah keadaan di mana kita merasa sulit untuk merasakan kebahagiaan atau bahkan kesedihan. Hari-hari berlalu tanpa makna, dan hal-hal yang sebelumnya membuat kita bersemangat kini terasa hambar. Ciri lain yang sering terlewatkan adalah perubahan dalam cara kita memandang dunia. Ketika stres menjadi kronis, kita mulai melihat segala sesuatu melalui lensa negatif. Dunia terasa penuh ancaman, orang-orang terlihat tidak dapat dipercaya, dan masa depan tampak suram. Pikiran-pikiran ini seringkali muncul tanpa kita sadari, dan mereka memperkuat lingkaran stres yang sudah ada. Stres jangka panjang juga memiliki cara unik untuk menyamarkan dirinya dalam bentuk kebiasaan yang tampaknya biasa saja. Misalnya, kecenderungan untuk terus-menerus memeriksa ponsel atau melarikan diri ke media sosial. Kita mungkin berpikir bahwa ini hanyalah bentuk hiburan, tetapi sebenarnya, ini adalah cara tubuh kita mencoba melarikan diri dari tekanan yang terus-menerus. Begitu pula dengan pola makan yang berubah. Sebagian orang mungkin kehilangan nafsu makan, sementara yang lain makan berlebihan sebagai bentuk pengalihan. Secara fisik, stres jangka panjang seringkali menampilkan gejala yang tidak spesifik, seperti nyeri otot, sakit kepala yang sering, atau gangguan pencernaan. Ini adalah cara tubuh memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi karena gejala ini tampak umum, kita seringkali mengabaikannya. Kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak juga menjadi ciri khas. Bahkan ketika tubuh kita lelah, pikiran yang sibuk membuat kita sulit untuk benar-benar beristirahat. Ada juga dampak pada hubungan sosial. Orang yang mengalami stres jangka panjang cenderung menarik diri dari lingkungan mereka. Interaksi sosial yang sebelumnya menyenangkan kini terasa melelahkan. Kita mungkin merasa tidak ada yang mengerti apa yang kita rasakan, atau bahkan merasa malu untuk mengakui bahwa kita sedang kesulitan. Akibatnya, hubungan dengan teman, keluarga, atau pasangan bisa menjadi renggang. Salah satu aspek yang seringkali diabaikan adalah bagaimana stres jangka panjang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Dalam kondisi ini, kita cenderung mengambil keputusan yang impulsif atau, sebaliknya, menjadi sangat ragu-ragu. Pikiran kita terus-menerus dipenuhi keraguan dan ketakutan, sehingga sulit untuk berpikir jernih. Ini bukan hanya tentang keputusan besar dalam hidup, tetapi juga hal-hal kecil seperti memilih apa yang akan dimakan atau kapan harus beristirahat. Ketika stres dibiarkan berlangsung terlalu lama, dampaknya bisa lebih serius. Sistem kekebalan tubuh kita melemah, membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, stres kronis dapat memicu atau memperburuk kondisi mental seperti depresi dan kecemasan. Ini adalah lingkaran setan di mana stres memperburuk kesehatan mental, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat stres. Namun, penting untuk diingat bahwa stres jangka panjang bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Salah satu langkah pertama adalah mengenali bahwa kita sedang mengalaminya. Kesadaran ini memberi kita kendali untuk mulai mencari solusi. Salah satu cara yang jarang dibahas adalah dengan menciptakan rutinitas harian yang sederhana tetapi bermakna. Rutinitas ini bisa berupa hal-hal kecil seperti menyeduh teh di pagi hari, berjalan kaki di sore hari, atau menulis perasaan sebelum tidur. Aktivitas-aktivitas ini memberikan rasa stabilitas di tengah kekacauan. Selain itu, cobalah untuk memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasa. Dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk selalu produktif, kita seringkali mengabaikan emosi kita sendiri. Izinkan diri Anda untuk menangis, marah, atau bahkan merasa lelah. Emosi adalah bagian alami dari proses penyembuhan, dan menekan mereka hanya akan memperburuk keadaan. Ketika pikiran terasa penuh, salah satu teknik yang bisa membantu adalah dengan melepaskan beban tersebut ke atas kertas. Menulis apa yang ada di kepala kita bukan hanya membantu menjernihkan pikiran, tetapi juga memberikan perspektif baru. Terkadang, melihat masalah kita dalam bentuk tulisan membuatnya tampak lebih kecil dan lebih dapat diatasi. Jangan lupa untuk memberi tubuh Anda apa yang dibutuhkannya. Makan makanan bergizi, tidur yang cukup,
dan bergerak secara teratur adalah dasar yang seringkali diabaikan tetapi sangat penting. Tubuh dan pikiran kita saling terhubung, dan merawat satu berarti merawat yang lain. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk berada di alam. Penelitian menunjukkan bahwa berada di sekitar hijau dapat membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan suasana hati. Hubungan sosial juga memiliki peran besar dalam mengatasi stres jangka panjang. Meskipun kita mungkin merasa ingin menyendiri, berbicara dengan seseorang yang kita percayai bisa sangat membantu. Mereka tidak perlu memberikan solusi, kadang-kadang hanya mendengarkan sudah cukup. Jika berbicara terasa sulit, cobalah untuk menghabiskan waktu bersama mereka tanpa harus berbicara tentang masalah Anda. Kehadiran mereka saja sudah bisa memberikan rasa nyaman. Terakhir, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk mencari bantuan profesional. Stres jangka panjang adalah masalah yang serius, dan tidak ada salahnya untuk mengakui bahwa kita membutuhkan dukungan. Terapi, konseling, atau bahkan kelompok dukungan bisa menjadi tempat yang aman untuk berbagi dan belajar mengatasi. Hidup penuh dengan tantangan, dan stres adalah bagian dari perjalanan ini. Namun, dengan kesadaran dan langkah-langkah kecil yang konsisten, kita bisa mengambil kendali kembali atas pikiran dan tubuh kita. Stres jangka panjang mungkin tampak seperti musuh yang tak terkalahkan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengubahnya menjadi pelajaran berharga tentang diri kita sendiri.